Selamat pagi, selamat datang di acara Ngobrolin HI di jurusan HI Unpar bersama saya, Mbak Indri. Dan kali ini saya ditemani oleh salah satu alumni HI Unpar yang kita jadi teman ya Dun ya sekarang ya. Namanya adalah Doni Marmar. Hai Doni. Halo semuanya, salam kenal. Seneng banget bisa kembali lagi ke sini karena dari dulu sebenarnya aku udah temenan sama Mbak Indri walaupun dia juga adalah pengajar waktu itu, tapi kita sangat santai. Jadi ini kayak kita reuni lagi lah ngobrol-ngobrol ya. Makasih ya Don ya, udah nyempetin hadir, terus bagi-bagi cerita sama kita semua di HI Unpar ya. Dengan senang hati. Gimana rasanya kembali ke rumah? Waduh, pertanyaan yang luar biasa karena tadi aku juga sampai banyak sekali nostalgia yang luar biasa, kenangan-kenangan yang sangat seru dengan teman-teman dan terutama belajarnya sebenarnya, karena belajar di sini juga benar-benar ngebangun karakterku untuk bisa sampai ke titik aku sekarang gitu ya. Mungkin aku sekarang ngenalin diri juga kali ya. Nih. Jadi aku HI 2010 dan saat ini aku sedang bekerja sebagai senior program manager untuk sebuah social change agency, basisnya di Bangkok sebenarnya. So it's international social change agency, namanya Ola Frankie. Dan kita banyak bekerja dengan international tech companies ataupun international NGOs dan local NGOs juga untuk mendesain creative social innovation campaigns. Oke. Apa yang paling menarik dari pekerjaanmu? Yang paling menarik sebenarnya adalah karena aku bekerja hampir 90% dengan anak muda. Bekerja dengan mahasiswa-mahasiswa juga gitu ya. Kebanyakan program desain yang kita buat itu untuk anak muda, supaya mereka memiliki kemampuan berpikir kritis dan juga lebih sadar secara literasi gitu, literasi digital, dan juga aktivisme mereka juga naik gitu ya. Kontribusi. Melihat mereka berkembang itu seperti melihat diriku dulu ketika struggling, aku kuliah mau kemana sih ini lulusnya dan segala macam. Tapi ngeliat mereka sekarang, aku kayak bisa kayak ngasih insights dan juga guiding mereka, kayak karir mereka luar biasa. Oke, mantap. Makasih banyak sharing ceritanya. Jadi buat teman-teman semua, Doni udah kasih cerita pengalaman kerja, mungkin bisa berguna untuk kalian. Nah, sebetulnya kita di sini karena kami dari mata kuliah Gender dalam Hubungan Internasional mengundang Doni menjadi dosen tamu. Mungkin kalian bingung, dosen tamu gender dalam mata kuliah Hubungan Internasional laki-laki. Justru itu poinnya, gitu ya. Kita akan membahas mengenai gitu kan, maskulinitas ya, menurut atau berdasarkan cara pandang seorang laki-laki. Nah, itu adanya di mata kuliah, tapi sekarang kita akan membahas soal itu ya Don ya, di sini ya. Nah, Doni, menurut Doni mengapa sih kita penting mendiskusikan, menceritakan mengenai maskulinitas dari sudut pandang seorang laki-laki? Ya, mungkin kita mulai juga karena ini ada disclaimer ya sebenarnya, the danger zone of talking about men in a feminism, apa sih istilahnya, in a feminism landscape itu sangat-sangat intricate in a way. Karena sudah pasti laki-laki adalah yang mengopres. Kenapa banyaknya gerakan feminisme itu adalah karena laki-laki. Sebagian besar oppression itu terjadi karena sebenarnya kita punya persepsi terhadap maskulinitas yang satu arah. Dan mungkin di sini aku akan lebih banyak ngobrol bahwa kenapa hal itu terjadi gitu, the roots of the problem, kenapa laki-laki menjadi masalah. Dan maskulinitas itu sebenarnya adalah sebuah spektrum. Maskulinitas itu bukan hal yang kita bawa dari lahir, tapi maskulinitas itu adalah yang kita bawa sebenarnya sama seperti feminisme, identitas kita yang kita bawa diberikan kepada society. Jadi secara histori, secara budaya dan segala macam, nilai maskulinitas itu ditempelkan kepada kami laki-laki. Saya sebagai laki-laki mengalaminya, dan ternyata gitu ya, ada yang kita bilang kalau di HI itu istilah hegemoni. Di teori gender juga ada hegemoni maskulinitas gitu. Dimana apa ya istilahnya ya, ada standar yang tidak realistis yang harus diikuti oleh laki-laki, dan itu dipasung langsung ke seorang laki-laki ke laki-laki lain, jadi secara generasi. Tapi nggak cuma laki-laki, ternyata perempuan juga punya pola pandang seperti itu.
Dan di setiap negara ternyata perspektif maskulinitas hegemoni maskulinitas itu berbeda-beda. Kebanyakan kita pakai pop culture lah ya, laki-laki seperti apa gitu. Kalau kita ngomongin ini ceritanya, kebanyakan laki-laki harus seperti Harry Styles, atau laki-laki harus yang kayak Zayn Malik gitu misalnya, atau sebentar, oh ya aku tahu si Zayn Malik. Iya, atau Dwayne Johnson The Rock gitu misalnya, harus muscular dan segala macam. Di Indonesia juga ada layer hegemoni maskulinitas itu seperti apa. Dan makanya perlu dibahas sih sebenarnya, karena itu akar masalah kita sebenarnya. Menarik banget. Jadi datang nanti kalau yang mau hadir. Tapi gini Don, orang kan misalnya memang kalau ngomong maskulinitas itu selalu berpikir maskulinitas itu milik laki-laki kan. Sifat yang melekat pada seorang laki-laki dengan seksualitas laki-laki gitu ya. Menurut Doni itu iya apa enggak? Atau ada juga perempuan itu yang maskulin? Tadi memang Doni udah sedikit kasih clue kan, tapi boleh dijelaskan lebih lagi. Terima kasih Mbak Hendri, pertanyaannya bagus banget karena banyak banget sekarang TED Talks yang membicarakan soal dualitas di dalam diri kita gitu. Karakter maskulinitas dan femininitas itu sendiri gitu. Dan aku punya keduanya. Aku acknowledge bahwa aku punya sisi maskulin dan sisi feminin, dan itu seharusnya saling bekerja sama karena again, itu adalah yang bantu kita untuk navigating our own characters development. Gak bisa semata-mata femininnya lebih tinggi dan maskulinitas lebih besar. Mungkin ada juga kayak gitu. Tapi traits maskulinitas itu tadi kan ada macam-macamnya. Perempuan pun juga punya. Maksudnya perempuan punya, laki-laki punya, atau non-binary pun pasti punya sisi maskulinitas dan feminitas itu. Maskulinitas juga ada layer-layernya nih. Nah, yang toxic itu adalah si hegemoni maskulinitas ini. Itu yang menjadi kayak di apa ya istilahnya ya, the north star-nya kalau menjadi laki-laki itu seperti apa. Nah, itu yang sebenarnya jadi akar masalah. Tadi yang aku bilang. Dan kebanyakan kita encourage itu. Kebanyakan juga isinya violence. Kebanyakan juga isinya adalah power hungry perspektif. Padahal nggak semua laki-laki seperti itu. Kalian juga pasti sebenarnya nggak berpikiran kayak gitu, maksudnya kayak laki-laki ya gitu, juga nggak berpikiran seperti itu. Ada juga sebenarnya perempuan yang memang power hungry, yang pengen ambisius, dan egois dan selfish dan segala macam. Ada semua juga yang kayak gitu. Dan itu mungkin sisi maskulinitas yang kita punya. Menarik banget. Nah sekarang kan kalau misalnya banyak sekali saya juga mendengar narasi atau gerakan yang disebut sebagai laki-laki baru gitu ya. Ada aliansi laki-laki baru gitu ya. Nah saya ingin bertanya ke Doni, apakah gerakan laki-laki baru, maksudnya itu apa sih laki-laki baru itu, dan apakah gerakan laki-laki baru ini bisa menjadi solusi atau jawaban dari permasalahan. Oke. Mungkin kita balik lagi tadi, masalahnya apa adalah tadi patriarki. Laki-laki menggunakan powernya untuk mengabuse dan mengopres siapapun yang bukan laki-laki, yang tidak memiliki sisi maskulinitas itu yang selalu menjadi permasalahan. Perang dan segala macam itu semua selalu menjadi permasalahan. Nah, ternyata gitu ya, standar laki-laki itu sebenarnya juga menyiksa laki-laki itu sendiri. Buat kita yang nggak punya hal itu, nggak punya badan bagus, nggak punya brewok misalnya, nggak punya suara berat gitu kan, atau ternyata gerak-geriknya gemulai, atau ternyata nggak terlalu suka berantem, itu kan pasifis misalnya. Itu tuh adalah sebuah tekanan yang luar biasa. Makanya banyak sekali laki-laki yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik gitu kan. Bahkan maaf banget, trigger warning, suicidal rate laki-laki itu tinggi banget. Karena mereka harus memenuhi standar hegemoni maskulinitas itu. Nah, di sini kita bilangnya orang-orang ini adalah yang tidak memenuhi standar itu subordinate masculinity. Secara sadar mereka sebenarnya juga nggak mau gitu, tapi terpaksa. Nah, laki-laki baru, mungkin di sini aku pengen kasih disclaimer bahwa laki-laki baru ini mungkin istilah yang sangat sering diperkenalkan oleh aliansi laki-laki baru. Kenapa mereka memperkenalkan seperti itu, dan aku sangat nyaman dengan menggunakan kata laki-laki baru, karena sebenarnya untuk kita melawan patriarki misalnya,
hal-hal yang toksik dari maskulinitas itu harusnya hadir dari laki-laki itu sendiri, di dalam diri mereka sendiri. Bukan society, bukan kelompok dari luar yang menyuruh kamu harus ini dong, tapi harus dari diri sendiri. Kenapa? Makanya baru karena keluar dari evolution dari hati. Dari hati. Dari diri sendiri. Jadi ada agency dalam melakukannya. Karena kalau kita ngomong laki-laki pro feminisme atau laki-laki feminis, aku merasa kurang nyaman menggunakan itu karena landscape dan gerakan feminisme menurutku memang harus dipimpin dan digerakkan oleh perempuan. Karena memang itu tujuannya. Kita sebagai laki-laki baru harus mendukung itu. Nah, laki-laki baru ini sebenarnya adalah perspektif di mana kita instead of istilahnya complicit terhadap subordinasi kita terhadap maskulinitas kita, why don't we embrace that? Kalau kita mau ngerawat anak, misalnya kalian nanti berkeluarga, kalian mau diam di rumah ngerawat anak, menjadi yang mengasuh, membersihkan rumah, masak, do it, it's fun gitu kan. Atau kalian juga adalah tipe orang yang sebenarnya ingin balance dalam artian misalnya mau ngedate gitu kan, ini bayarnya 50-50 ya gitu ya, do it ya kan. Kan terus kalau misalnya ada konflik, kita berantem aja yuk gitu. Sorry, ternyata cara menyelesaikan konflik yang terbaik adalah ayo kita ngobrol, komunikasi, solusinya apa gitu kan. Kalau misalnya cuma asal tonjok, apakah selesai masalahnya? Enggak juga. Dan semisalnya ternyata kalian pengen punya muscle, harus suntik steroid supaya sesuai dengan standar laki-laki yang maskulin gitu kan. Dan ternyata tuh harmful juga sebenarnya ke kesehatan. Do the sports, go to the gym atau main olahraga demi kesehatan mental. How about that? Laki-laki yang sehat mental adalah laki-laki yang seksi. Jujur. Bagus banget ininya diterapkan ya. Laki-laki yang sehat mental. Benar sekali. Dan laki-laki baru itu berarti adalah laki-laki yang bisa mengembrace sisi feminin mereka, satu. Dua, juga bisa memberikan ruang untuk perempuan mendapatkan kelayakan gitu ya, sebuah space dan sebuah empowerment gitu. Dan juga berpartisipasi aktif dalam keadilan gender, kesetaraan gender, dan juga menghentikan kekerasan berbasis gender. Kalau ini kita udah mau deket ya ke hari itu ya, 16 hari anti kekerasan berbasis gender. Jadi pas banget obrolan kali ini. Don, karena waktunya juga sudah berapa lama ya? Ini ya, mau nanya nih Don. Ini pertanyaan, ada 2 pertanyaan lagi ya. Pertanyaan yang ini masih terkait. Kira-kira nanti pesan utama Doni ya ketika mendiskusikan atau berbagi cerita tentang maskulinitas dari sudut pandang laki-laki itu apa? Pesannya sebenarnya adalah untuk laki-laki ataupun untuk perempuan sebenarnya gitu ya. Kita itu harusnya hidup berdampingan, tidak ada yang lebih kuat atau lebih besar daripada satu sama lain gitu ya. Perempuan layak untuk menjadi manusia seutuhnya, dan laki-laki memiliki permasalahan untuk tidak memberikan ruang itu. Nanti yang aku akan bahas sebenarnya adalah tentang satu secara teori dan sejarah gitu ya, apa itu hegemony masculinity, subordinated masculinity, dan juga complicitnya, tapi juga akan mengarah ke sebenarnya apa sebenarnya bisa kita lakukan sebagai laki-laki menjadi laki-laki baru untuk tidak diam. Gini ya, sebenarnya ternyata datanya laki-laki yang pro-feminis, laki-laki yang sebenarnya ingin memberikan ruang gitu terhadap perempuan dan mengencourage gender empowerment lebih banyak daripada laki-laki yang hegemoni, yang maskulin, yang seksis, bigot, incel dan segala macam. Permasalahannya adalah That's good news. It is a good news. The sad news is 90% diam. Nggak ada yang berani karena mungkin bro kayak kita bro banget nih gitu kan. Kita camaraderie-nya tinggi banget gitu. Nggak ada yang berani istilahnya call out. Kebanyakan call out hadir dari perempuan, dari korban. Betul. Sedikit sekali call out datang dari laki-laki, peers-nya sendiri. Dan aku pengennya sebenarnya nanti aku bisa berbicara bahwa come on, kayak
it's your time. Okay. Speak out. You have the privilege to have the voice. Use it for good. Itu bisa jadi tema kampanye yang bagus untuk pencegahan Benar sekali. kekerasan berbasis gender. Dan mungkin sorry Mbak, sedikit aja. Boleh. Mungkin kebanyakan diskusi soal keadilan gender, kekerasan berbasis gender ataupun gender empowerment. Nggak apa-apa libatkan laki-laki. Bahkan mungkin sangat penting untuk terus melibatkan laki-laki. Tapi juga make sure bahwa everyone feel in the same safe space. Oke. Kalau ternyata gitu ya banyak pesertanya yang agak ke-trigger nih ada laki-laki gitu. Iya. Mungkin pakai triknya gimana ya, kayak bagaimana agama Islam berdoa gitu ya, dipisah gitu. Iya, makasih udah ngingetin loh soal seperti itu. Tapi maksudnya adalah itu tadi, laki-laki perlu dilibatkan. Oke, makasih. Nah ini nyambung ke pertanyaan terakhir gitu ya, karena kita kan sering ya mendengar soal toxic relationship. Yes. Dan rasanya juga ini fenomena yang cukup banyak dialami oleh orang-orang muda, termasuk mahasiswa dan mahasiswi Unpad gitu ya. Doni, pertanyaannya adalah gimana sih? Ya. Ya ini berat, saya juga nggak tahu gimana caranya lepas atau mensikapi toxic relationship. Jadi kalau kita menjadi teman orang yang mengalami toxic relationship, apa yang harus dilakukan? Gitu ya, dan bagaimana seharusnya tadi ya laki-laki baru itu mensikapi hal-hal ini gitu. Sebagai mantan mahasiswa Unpad yang pernah in relationship juga gitu ya. Yang bayarin siapa dong? Enggak. Sorry, lanjut. Equal, waktu itu kita equal, sama-sama miskin soalnya. Jadi nggak bisa bayarin. Gimana ya? Mungkin derajat toxicity sekarang berbeda banget gitu dengan zaman aku waktu kuliah. Di sekarang makin keterlibatan stranger dan publik dalam hubungan berpacaran tuh semakin tinggi. Jadi semakin nggak bisa kontrol model relationship yang seperti apa gitu. Aku paham banget Gen Z sekarang adalah berpacaran dengan pasangannya dan juga dengan internet gitu kan. Itu sekalian semuanya. Nah, aku tidak pernah mengalami hal tersebut dalam relationship seumur hidup ya. Untung banget belum ada pernah mengalami abuse atau toxic partners yang seperti itu gitu. Cuman aku banyak sekali punya teman-teman. Apalagi waktu kuliah dulu aku juga punya sahabat yang memang terjebak dalam situasi itu gitu. Satu adalah mungkin cek kesehatan mental kalian, itu udah paling penting. Ketika kalian sudah merasa anxiety, stres, depresi, susah tidur, bahkan setiap ketemu pasangan itu nggak tenang, something's wrong dengan relationship kalian, dengan diri kalian. Definitely immediately go get help. Siapapun itu ya, mungkin dari task force-nya diarahkan ke counseling, dan dari situ find out pattern-nya seperti apa. Kedua adalah aku paham banget orang yang terjebak dalam toxic masculinity itu nggak tahu dia ada dalam toxic relationship. Betul. Dia nggak tahu kalau relationshipnya toxic. Ada fase delusion phase gitu ya istilahnya dalam relationship, bahwa oh ya aku sayang kok sama dia walaupun dia mukulin aku gitu misalnya, atau aku sayang kok sama dia, aku cinta banget sama dia, dia juga baik banget ke aku misalnya gitu ya, tapi cuma satu malam aja, sisanya dihina-hina misalnya, handphonenya disekap dan segala macam. Mungkin pelajari fase-fasenya dan juga simptom-simptomnya. Dan untuk teman-teman yang memang ada di sekitaran situ dan tahu, aku paham kalian nggak mau mengurusi urusan orang, but apa salahnya sih untuk at least approach orang ini untuk counsel dan segala macam. Create, mungkin paling gampang adalah safe word dengan sahabat kalian gitu. Misalnya ternyata relationship-nya toxic, safe word-nya apa nih misalnya. Dan ketiga adalah everything, if you are under influence of everything, mau I'm so sorry misalnya kalian mabuk, alkohol dan segala macam, gak ada orang yang sadar
nggak ada orang yang tidak sadar bisa memberikan konsen. Oke. Konsen itu penting banget, dan dari laki-laki dan perempuannya sendiri harus tahu gimana menerima dan memberikan konsen. Oke. Ketika udah nggak sadar, udah nggak bisa kasih konsen. Walaupun dia mabok dan dia nggak bisa ngapa-ngapain, kalau udah nggak dikasih konsen, jangan. Kenapa konsen itu penting? Karena kita semua punya kemampuan untuk mengkontrol diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri. Terakhir adalah apa tadi ngomongin konsen? Oh ya, biasakan diri dengan rejection. Ketika ada yang bilang enggak, keren banget. ketika ada yang bilang sorry nggak bisa, atau maaf nih kayaknya relationship-nya nggak bekerja dengan baik, atau enggak kayaknya kita nggak usah pacaran. Doesn't mean something ugly with you, or doesn't mean something bad with you. It's just not match. Yeah. Dan jangan escalate gitu. Misalnya banyak banget yang sekarang nerima rejection, wah, atau enggak kayak direkam, atau yang kayak revenge porn, itu terjadi sering sekali. Bahkan keluargaku sempat kena. Oh, so sorry. If that happen, ada triknya. Paling cepat adalah screenshot semuanya, secepat mungkin, lapor ke pihak berwajib. It's the best solution. Cuman aku paham ketika orang kena sex abuse, mereka shock dulu, baru sadarnya setelah seminggu kayak kayaknya aku di abuse deh, terus jadi bingung harus ngapain. Ceritain aja. Makasih banyak Doni, aku kayak gitu ya. Oke, semuanya, teman-teman semua, ini perbincangan yang sangat maksudnya memberikan banyak insight ya, termasuk insight baru mengenai laki-laki baru. Mudah-mudahan sharing atau berbagi cerita dari Doni ini membangun rasa ingin tahu kalian, dan mudah-mudahan bisa menyadarkan bahwa menjadi laki-laki baru itu penting ya. Dan itu tuh seksi gitu ya, menjadi laki-laki baru, laki-laki yang memberikan ruang bagi perempuan, penguatan, dan berani bersuara. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di acara Ngobrolin HI berikutnya. Terima kasih banyak Doni. Sama-sama, ya, terima kasih semuanya. See you very soon. Yes.